dan kaum muslimin dan muslimat yang dimaksud 40 hari itu dalam hadis juga tak ada, tapi ini ajaran luar biasa. Ada orang bertanya, Ustaz, 40 hari ini ada nggak ritualnya? Ada, saya bilang, di dalam Al-Quran. Itu amalan Musa. Musa itu ketika dia mendapatkan Taurat disuruh puasa 30 hari genap 10 hari, disebut 40 malam. Ada dalam Quran. Artinya ini memperingati 40 malam, ya kan, untuk pensucian. Salah satunya ditutup dengan sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati, sedikit malam hari ini mungkin 10-15 menit lah saya ngisi tentang kita yang masih hidup ini. Ya kan? Kalau yang mati selesai, yang meninggal selesai, yang masih hidup bekal kita apa? Saya membaca dari seorang ulama abad 19, Sultan Aulia, namanya Syekh Abdul Qadir Jilani. Sultan Aulia namanya Syekh Abdul Qadir Jilani ketika wafatnya ditanya oleh anaknya Yazid, ditanya oleh anaknya Aziz ketika itu, wahai ayanda, di depan itu, apa yang bisa kamu wasiatkan kepada anakmu ini setelah meninggal ayanda? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Jawabnya gini, wahai anakku, kalau kamu ingin mati yang enak, bertakwalah. Kuncinya, saya bertakwalah, wasiatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Bertakwalah. Ternyata setiap khutbah Jumat, wasiat takwa itu menjadi rukun khutbah. Kenapa setiap Jumat kalau sebulan 4 kali menjadi rukun khutbah wasiat takwa? Karena ini penting. Penting. Kalau ada niga, nuju, wasiatnya harus ada. Wasiatnya takwa. Diingatkan. Karena bekal mati itu takwa. Lalu Yazid bertanya lagi Aziz kepada Syekh Abdul Qadir, wahai ayanda, apalagi wahai Aziz, jangan sekali-kali kau minta tolong dengan manusia, siapapun, kecuali la ilaha illallah. Tadi dibacakan, si baca terakhir dia arahkan ke situ, la ilaha illallah, dan kalimatul Abdul Zikri, alamatul kalimatul ta'nib, la ilaha illallah. Ada nggak dalam Quran? Ada. Tidak ada kalimat yang paling baik kecuali kalimat la ilaha illallah. Kenapa kalimat yang paling baik itu? Saya Abdul Qadir mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kita mungkin batas lafaz la ilaha illallah, tapi hati kita mendua. Saya yakin. Ya kan? Maka ketika saya mencuntik sebuah ayat Quran, nanti silakan dibuka biar tahu tentang kematian. Ya kan? Bapak jangan bicara tentang kubur dulu. Waktu kita sakratul maut itu diceritakan di dalam Al-Quran. Nanti dicatat di rumah, ditulis di rumah, ya kan? Ditulis, dirangkaikan. Bacanya dari 50 kok, dari 16 sampai 21. Itu menceritakan ketika sakratul maut apa saja yang ditanya oleh Allah. Saya cuntik di ayat 50. Saya mau cerita tentang ayat ini. 50 kok ayat 17 atau dari 16. Kalau 16-nya hablul warid itu, tapi 17-nya sampai 21 itu menceritakan tentang sakratul maut. Dari belum masuk kubur, sakratul maut. Jadi waktu kita sakratul maut, yang sebenarnya yang kita hadapkan itu bukan jasad, tapi nafs, diri. Maka kullu nafsin za'iqatul maut, bukan kullu ruhain, bukan kullu jasadin, bukan, tapi nafs. Maka dalam kitab Ihya Ulumuddin itu hampir 500 halaman saya baca bagaimana kajian Al-Ghazali tentang tazkiyatun nufus. Nufus itu jamak dari nafas. Kenapa penting berbicara nafas, bicara diri atau jiwa? Nah, ketika kita sakratul maut, yang kita hadapkan diri kita.
siapa diri kita ini yang kita hadapkan. Itu ada 4 hal waktu sakratul maut. Ya, nanti Bapak baca itu, nanti renungkan, ketemu kenapa kita harus ada orang meninggal, orang mau sakratul maut, kita ada di situ untuk mengetahui rahasia ini. Waktu sakratul maut yang hadir di kita itu ada 2. Satu malaikat pengawas, yang kedua malaikat penyaksi. Itu waktu kita sakratul maut, belum mati. Ya, jasadnya, jiwanya itu menghadap diri. Pada diri kita itu akan ada malaikat penyaksi dan malaikat pengawas. Tuh. Dan yang kedua, yang menyertai kita seumur hidup kita. Seumur hidup kita, sejak kita lahir. Dari kita mengerti tentang agama. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Dari kita hidup, lalu kita menghadap sakratul maut. Itulah malaikat yang mencatat semua amal perbuatan. Yang duduk nongkrong di kanan kamu dan nongkrong di sebelah kiri kamu. Ketika kamu mengucapkan Assalamualaikum ke kanan torat, Assalamualaikum ke kiri, sebenarnya di sampingmu adalah malaikat kanan dan kiri. Kenapa kita tidak bisa melihat? Waktu sakratul maut, ya, nggak ada yang bisa melihat kecuali diri orang yang menghadap dengan Tuhan. Siapa? Malaikat yang mencatat, menyerahkan buku itu, ya kan? Sakratul maut. Ini ya bukumu, catatanmu selama bertahun-tahun. Ya kan? Itu yang menyertai 2, yang menyaksikan 2. Nah, yang ketiga, yang setiap hari menyertaimu, yang kamu tak sadar. Di surat 5 Qaf ayat 16 itu, Allah mengetahui bisikan hatimu. Allah pun yang beserta muncul waktu sakratul maut. Apa kata Allah? Dia berkata, ada 3 hal. 1, kamu selalu ragu-ragu denganku. Ashaku minasyaitan. Hati yang ragu-ragu. Kamu ragu tentang kematian. Kenapa membuatmu ragu? Karena kamu hubut dunia, lebih mencintai duniamu, lebih mencintai keluargamu, mencintai keulamaanmu, mencintai keustadzanmu, mencintai, tapi tidak menyintai la ilaha illallah. Kamu ragu. Banyak sekali ustaz, kiai, maaf saya ngomong ke diri saya, keraguan dengan hukum Quran, hukum sunnah Nabi, karena kepentingan dunia. Ini ahli kitab namanya, gara-gara sebutir duit, jabatan depan gubernur, dia berbicara tidak dengan hak. Allah pun tahu itu. Dikarenakan Allah. 1, dibaca di Quran. Yang kedua, keraguan. Maka Nabi Muhammad SAW di surat 10:94, ketika turun wahyu, Nabi Muhammad meragukan. La syakku, kata Allah, ya Muhammad, jangan sekali-kali ragu. Kalau kamu ragu apa yang kuwahyukan, kamu tanya dengan orang yang baca kitab sebelummu. Karena Allah tidak suka keraguan. Maka kalau kita buka Al-Baqarah ayat 2 dan 2, ayat 2, surat kedua ayat 2, zalikal kitabuna raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab ini di dalamnya tidak keraguan dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Banyak kita ragu, keraguan kita lebih banyak membaca kitab buatan manusia. Salah tidak. Quran yang dibuka setahun sekali. Bukti Anda ragu buka setahun sekali. Sholat 5 waktu oke. Baca Qurannya nggak oke. Sudah habis sholat kita baca Quran 5 menit. Itu pun Quran naikkan lagi. Jangan cukup di tilawah. Tilawah itu utlu dari kalimat tilawatun. Tilawatun itu membaca. Cukup membaca Quran belum. Naikkan grade menjadi tadarus. Tadarus itu apa? Bukan membaca. Darrosa yudarrisu tadris. Berarti naikkan dari membaca, mempelajari isi Quran itu. Kamu nggak ngerti baca Arabnya, belum pandai baca Arab, belum ngerti bahasa Arab, kamu tanya dengan ustaz, Bu. Kalau nggak ngerti bahasa Indonesia dibaca dulu. Ketika ada dibaca Indonesia itu nggak ngerti,
Ada bahasa-bahasa mutasyabihat, jangan dipakai dulu. Seperti itu. Cukup tadarus? Belum. Mempelajari Al-Quran, bertadabbur dengan Quran, menyatu dalam Al-Quran, dalam tingkah laku, pikiran, perbuatan. Baru 3. Cukup tadabbur Quran? Belum. Habis tadabbur apa? Tafakkur, dipikirkan isi Quran itu. Maka lahirlah seorang sains energi Quran. Cukup bertafakur dengan Quran? Belum. Naikkan lagi grade yang kelima, apa? Muhasabah bil Quran. Apa muhasabah? Quran yang kamu baca, sudahkah ke hati kamu? Jangan-jangan saya melanggar isi Quran ini. Maka di surat 17 Al-Isra ayat 4, Iqra kitabaka kafa binafsi, baca kitabmu, cukuplah dirimu menghisapnya sebelum datang sakaratul maut. Isi Quran itu cukup. Muhasabah belum. Jadikan Al-Quran pola zikir. Tazakkarun, zikirku Al-Quran, zikir pola fikirku Al-Quran, hatiku Quran,